Nenekmu ditemukan oleh seorang kakek berambut putih yang tinggal di pegunungan. Baru-baru ini saja. Kamu jangan sembarangan bicara. Aku mana punya cucu perempuan. Jangan sembarangan bawa orang pulang lalu bilang itu cucu kita. Cucu perempuan. Itu pasti anak dari Tang Yue, kan? Bukankah dia sudah hilang sejak lama? Sekarang usianya tidak lagi muda. Tidak pasti. Apakah dia akan dilempar oleh Zhang Laotai yang chauvinis ini? Hai, kalian cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan ganggu anakku yang akan menikah lagi. Menikah lagi? Zhang Demao. Ini adalah darah dagingmu sendiri. Pak Polisi. Jangan sembarangan bicara, ya. Anakku sudah tiada sejak 2 tahun yang lalu. Ini tidak ada saksi. Jangan sembarangan menyodorkan kami seorang gadis. Untuk menjebak kami. Hai. Menjebak kalian agar Fu Bao dan Paman pulang. Kami tidak mengakui hubungan ini. Polisi. Aku masih punya Ibu Yuer. Aku sangat merindukan ibuku. Ibu sangat sayang padaku dan selalu menghiburku. Baiklah, aku akan membawamu menemui ibu. Apa yang dikatakan guru itu benar. Hubungan kita sebagai ayah dan anak sudah berakhir. Aku sarankan kamu jangan bepergian jauh belakangan ini. Kalau tidak, akan ada bencana berdarah. Hei, anak nakal ini. Kau ini anak nakal sekali. Kenapa sama seperti Tang Yue, bawa sial? Apa yang kau katakan, anak sial? Ayah, setelah ini, Bibi Yue akan jadi ibu kita, kan? Yue, kapan kamu bisa sadar? Kita masih harus pergi mencari Fu Bao bersama-sama. Nanti kalian semua harus panggil dia ibu. Ibu Yue selalu baik kepada kita. Dia bersedia menikahi ayah. Kamu harus berbuat baik kepada ibu. Aku pasti akan, ya. Wei Dong, ini berita baik besar. Putri Yue, Fu Bao, telah ditemukan. Fu Bao. Paman Wei Dong. Guru bilang Paman Wei Dong adalah orang yang jarang ditemui dalam 100 tahun. Orang yang paling berhubungan dengan jalan spiritual. Sepertinya dia akan segera menjadi ayahku. Apakah kamu polisi? Membantu Fu Bao mencari keluarga. Kakak dan adik. Jika Fu Bao adalah ibumu, dia pasti sangat senang melihat penampilanmu ini. Mereka anakmu. Mereka keponakanku. Kakak laki-lakiku dan istri kakaknya meninggal duluan. Jadi mereka mengikuti aku. Ibunya bukan menikah denganmu. Di mana dia? Dia di dalam. Ayah. Setelah kamu hilang, ibumu jadi gila. Kemudian, tidak sengaja jatuh dari tebing dan tidak sadarkan diri. Ibumu kehilangan jiwanya. Aku harus mengembalikan jiwa ibuku. Membangunkan ibuku. Kenapa kamu mau menikahi seorang yang tidak sadarkan diri? Yue itu baik hati. Dulu, saat dia di Fu Bao, dia selalu membantuku merawat Gu 11 dan Gu Bei. Sekarang dia ditinggalkan oleh Zhang Demao. Aku harus membantunya. Tak boleh diam saja padanya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa merawat Fu Bao? Tidak bisa, tidak bisa. Aku makan sangat sedikit. Aku akan pergi berburu ayam hutan dengan ayah. Memanggang paha ayam untuk Fu Bao makan. Aku tidak akan membiarkannya kelaparan. Baik, baik. Bagaimana bisa baik? Kalian hidup seperti ini itu masalah. Lagi pula, ibumu dalam keadaan seperti ini juga tidak akan terbangun. Ibu saya pasti akan terbangun. Paman Dongpo, jangan khawatirkan saya. Jika saya tidak baik-baik saja di sini, biarkan seseorang mengirimkan kabar kepada Anda, ya. Tuan Polisi, tenang saja, saya pasti akan menjaga Fu Bao dengan baik. Baiklah, jika Fu Bao tidak hidup dengan baik, saya akan kembali menjemputnya. Ini adalah alat yang diberikan oleh guru saya saat saya di kuil. Kuil? Iya, saya ditemukan oleh guru setelah tersesat. Guru mengajarkan saya tentang ramalan di kuil. Saya bisa meramalkan dengan sangat akurat. Kakek, biarkan saya membantu meramalkan untukmu. Kamu lahir tanggal berapa? Fu Bao. Ada apa, kakek? Desa tidak mengizinkan ini. Aku bantu kamu simpan, ya. Kakek sangat bijaksana. Dan ramalanku tidak pernah salah. Kakek tidak mengizinkanku meramal. Apakah kakek tidak percaya padaku? Fu Bao, sudah larut. Ayah pergi menyiapkan air mandi untukmu. Kita mandi dan tidur.
Ibu kehilangan 3 jiwa dan 7 roh. Jika 1 jiwa dan 3 roh tertinggal lebih lama, ibu benar-benar tidak akan bangun lagi. Besok kita harus mencari dengan baik di gunung. Wei Dong, kenapa kamu datang? Bisa pinjam 1 butir telur, Bu Niu? Saya mau masak untuk Fubao di rumah. Baiklah, Fubao. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk tumbuh. Tunggu, biar aku ambilkan untukmu. Nenek Zhang. Kalian datang juga. Anakku, ke depannya. Harus bekerja dengan baik. Jangan sampai seperti beberapa orang. Pinjam untuk membeli telur ayam. Ibu, tenang saja. Saya pasti tidak akan melakukannya. Makanan saja hampir tidak ada. Masih belajar menikahi orang lain. HMPH. Adik, telur kecil biar adik yang makan. Saya dan adik laki-laki sebenarnya tidak suka makan telur. Ayah ada urusan keluar sebentar. Kalian jaga adik baik-baik. Tenang saja, ayah. Kakak, kenapa hanya ada 1 telur? Aku dan adik sudah makan. Kakak berbohong, itu bukan perilaku yang baik. Kami tidak mau makan. Ini adalah makanan yang ayah suruh kamu makan. Kalau kalian tidak makan, aku akan marah. Aku bisa saja menangis. Jangan menangis, aku akan makan. Kakak juga makan. Tunggu ayah pulang. Aku dan dia akan pergi ke gunung untuk berburu ayam hutan. Paha ayamnya akan diberikan kepada Xiao Fubao. Di mana jiwa ibu? Jiwa ibu ada di sini. Ayo kita cari. Tapi di sini hanya ada 3 jiwa ibu. Tidak ada 1 jiwa pun. Adik, kamu tidak apa-apa kan? Kak, aku baik-baik saja. Adik, barusan saat kamu ke toilet, jebakan yang kita pasang berhasil menangkap 1 lagi. Ini sudah yang kelima hari ini. Ayah paling banyak hanya menangkap 3 ekor. Ya, ada paha ayam untuk dimakan. Semua ini adalah hasil tangkapan kalian. Semua ini adalah hasil tangkapan kakak. Hehe, posisi yang dipilih adik sangat bagus. Kita sudah berpindah 5 tempat. Dan berhasil menangkap 5 ekor. Posisi yang dipilih Fubao. Iya. Setelah pindah 5 tempat, berhasil menangkap 5 ekor. Ayah, tidak baik. Tidak baik, di bawah gunung akan terjadi pertarungan. Apa? Cepat jalan. Hei, kalian lihat sini. Kepala keluarga Tang ini benar-benar tidak tahu malu. Hei, kalian lihat sini. Kepala keluarga Tang ini benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah mahar pengantin. Itu adalah Tang Yue. Saat dia menikah dengan keluarga Lao Zhang kami dulu. Dibawa sebagai mahar. Mana ada orang menikah 2 kali lalu membawa pergi mahar ini. Malah menguntungkan Gu Weidong. Kamu jelas tahu bahwa adik perempuanmu, Tang Yue ini adalah bintang sial yang tak bisa bangun. Tapi dia tetap keras kepala ingin menikah dengan Gu Weidong. Sekarang malah punya bintang kecil yang mengganggu. Ya. Tidak lama lagi, Gu Weidong akan mengusir mereka berdua. Saya tunggu pertunjukan yang bagus. Hahaha. Tante Zhang, saya tidak akan mengusir Yue dan Fubao. Jika kamu datang lagi dan membuat keributan di rumah saya tidak akan bersikap baik padamu. Benar-benar seperti anjing menggigit Ludong Bin. Tidak mengenal hati baik orang. Ini demi kebaikanmu. Supaya mereka berdua yang sial itu tidak merugikanmu. HMPH. Kamu benar-benar masih mau menindas aku. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Ini demi kebaikanmu. Supaya mereka berdua yang sial itu tidak merugikanmu. HMPH. Kamu benar-benar masih mau menindas aku. Sungguh tidak masuk akal. Adik Fubao bukan bintang sial. Hari ini dia ikut kami ke gunung dan menangkap beberapa kelinci liar. Yo. Yo, tanganku. Tolong aku. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Sudah. Semua orang bubar ya. Aduh. Tangan saya, mari kita masuk ke dalam. Tangan saya, ada apa dengan tangan saya? Berhenti Kakak, ini adalah Putri Yue. Fubao. Ini paman, cepat panggil orang. Halo paman. Hehe, Xiao Fubao benar-benar baik. Dia benar-benar mirip dengan Yue. Iya.
Aku akan mengantarkan barang ini dan segera pergi. Di rumah masih ada urusan. Di tempat kalian juga ada banyak orang yang membawakan ini untukku. Apakah ini pantas? Jangan menolak lagi. Yue, kamu mau merawatnya seperti ini. Satu hal kecil itu tidak ada artinya. Lagi pula, mengurus satu keluarga seperti ini tidaklah mudah. Yue baik kepada anak-anak. Sebelumnya, dia juga pernah menyelamatkan Gu 11. Aku seharusnya baik padanya. Xiao Fubao suka tidak? Kalau suka, semua ini kamu yang buat. Semua ini, semuanya dibuat oleh kakek. Xiao Fubao mau tidak tinggal di rumah paman beberapa hari. Lihat kakek. Xiao Fubao mau tidak mau ikut paman pulang sebentar dan melihat kakek. Aku ingin menunggu ibu sembuh lalu pulang bersamanya. Baik. Aku dulu pergi dulu. Gu 11 Gu Bei. Kalian tangkap 2 ekor ayam untuk dibawa ke paman besar. Kakak aku akan mengantar kamu. Oke, baik. Ibu terlalu lemah. Saya harus segera menemukan jiwa dalam. Siang ini saya akan membunuh seekor ayam. Setelah makan ayam, saya akan mengantar Fubao ke rumah kakeknya. Di sana. Ayah, kenapa? Saya bisa menjaga Fubao dengan baik. Ayah, jangan biarkan adik pergi. Ayah, saya tidak mau makan daging ayam lagi. Saya tidak mau pergi ke rumah kakek. Kalian lepaskan. Tidak mau, tidak mau. Ayah tidak setuju padaku. Aku tidak akan melepaskan. Aku pasti pada hari Minggu. Ayah tidak mau Fubao lagi. Ayah adalah penipu. Ayah, jangan biarkan adik pergi. Ya, aku akan melindunginya dengan baik. Fubao hanya akan menderita jika ikut denganku. Naik gunung berburu. Turun ke ladang bekerja. Fubao masih kecil. Tidak ada yang mengawasi. Kalau dia terluka, bagaimana? Pamannya Fubao kaya raya. Lebih bisa merawatnya dibanding saya. Soal mengantar Fubao pergi. Tidak bisa dinegosiasikan. Sup sudah siap. Saya pergi ambilkan kalian sup. Gu 11, kamu pergi cari Dokter Li. Nanti dia datang untuk memberi suntikan pada ibumu. Gu Bei. Jaga baik-baik Feng Bao. Dulu memberi 3 sendok, setengah sendok saja sudah bagus. Hari ini semuanya habis. Jangan minum, apa kamu sudah hampir sembuh? Dokter Li, cepat lihat. Jangan minum, kamu sudah bisa minum sup ayam. Ini bagaimana mungkin? Yue sudah kehilangan kemampuan menelan sejak seminggu yang lalu. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan suntikan nutrisi. Ini bagaimana mungkin? Apa mungkin ini adalah cahaya terakhir? Wah, wanita sehalus ini bagaimana bisa? Apa ada masalah dengan ini? Ini kan hanya lobak. Ini adalah ginseng. Dengan ginseng ini, Yuhi bisa bertahan beberapa hari lagi. Tapi dia terbaring seperti ini. Sebenarnya juga. Apa yang kamu katakan? Ini adalah ginseng. Apa yang kamu katakan? Ini adalah ginseng. Hematlah sedikit. Kamu masih punya beberapa anak yang harus kamu pelihara. Ham. Gu Bei Gu 11. Fubao. Ini apa? Ayah, ini adalah barang yang diambil Fubao dari dalam tasnya. Tas. Fubao, ini apa?
Di dalam ini, ginseng terbesar juga bisa mencapai 200 yuan. Semua barang ini bernilai lebih dari 1000 yuan. Cukup untuk membangun sebuah rumah atap genteng yang luas. Fubao, cepat katakan pada ayah. Lihat, ayah jadi cemas. Guru saya bilang, ibu saya memiliki sebuah nasib buruk. Ini adalah untuk membantu ibu saya melewati ujian. Ujian. Guru Anda bilang ibu Anda akan baik-baik saja setelah memakan ini. Benar. MMMM. Guru Anda bilang ibu Anda bisa sembuh setelah memakan ini. Benar. MMMM. Jika kita menjual ginseng ini, hidup Xiao Fubao ke depannya pasti akan terjamin. Tapi semakin banyak minum, ayah dan ibu akan terbangun. Tapi soal ini, tidak boleh diketahui orang lain. Kita coba beri ibumu ginseng. Oh, jadi adik bisa tinggal di rumah kita. Kalau tidak membiarkan Fubao tinggal, dia pasti akan marah lagi. Biarkan saja tinggal. Haye. Bagus sekali, bagus sekali. Adik perempuan tetap tinggal. Haha. Haha, adik perempuan tetap tinggal. Aduh. Ada apa dengan Dewa Sapi? Zhang Dema membawa satu truk kayu ke kota. Tapi di jalan, mobilnya kehilangan kendali. Semua kayu jatuh ke danau dan terbawa arus. Kaki Zhang Demao juga patah. Apa? Ah, ini tidak. Nenek Zhang sedang menangis dan berteriak di luar. Fubao. Fubao. Orang sial ini. Keluar dari sini. Ini dia, orang sial ini. Mencelakai anakku dengan kemalangan dan bahaya. Kau bintang sial. Setiap kali kau kembali, tidak ada yang baik-baik saja. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu hari ini. Nenek Zhang, jika kau terus seperti ini, aku akan bertindak. Ahahaha. Aku maksudnya. Apa yang terjadi ini? Kau seharusnya memegangi aku. Sialan. Benar-benar sialan. Aduh, pasti itu karena Nenek Zhao telah berbuat terlalu banyak dosa. Tuhan menghukumnya. Tapi itu tidak bisa dibiarkan. Dia datang ke rumah kita mengganggu Fubao. Aku harus pergi bertanya pada ketua desa. Wei Dong, Nenek Zhang. Ada masalah di rumah Demao. Terkena tekanan. Sepertinya dia tidak bisa berpikir jernih sejenak. Kalian sudah menderita karena ini. Sekretaris, tidak masalah jika orang besar ini mengalami sedikit kesulitan. Tapi jangan menyusahkan anak-anak. Siapa yang bisa tahan jika dia terus mencari masalah setiap hari? Iya, saya juga mendengar tentang urusan keluarga kalian. Kali ini dihitung sebagai poin kerja. Saya sudah mencantumkan bagianmu secara terpisah. Satu orang harus mengurus begitu banyak anak. Dan juga merawat Yue. Sungguh sangat tidak mudah. Baik. Kali ini ibuku benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Seandainya tidak ada poin kerja ini, hari-hari ke depan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjalani. Besok aku akan pergi bicara dengan ibumu. Kalau tidak bisa, ya sudah, kita bagi rumah saja. Masing-masing tinggal sendiri saja. Baiklah. Selain itu, istri. Kamu bawa Fubao ke sana bermain ya. Ayo Fubao, ikut kakek ke sana bermain. Ayo pergi. Kalau ada kesulitan, langsung saja bilang. Saya di sini. Akan berusaha membantumu. Wei Dong. Kalau ada kesulitan, langsung saja bilang, saya di sini. Akan berusaha membantumu. Sebenarnya, sebelumnya saya tinggal di rumah itu sudah cukup. Tapi sekarang saya sudah menikahi Yue. Dan ada Fubao juga. Tinggal di satu rumah jadi kurang nyaman. Rumah yang ditinggalkan kakak dan kakak ipar saya saat itu. Sekarang masih dihuni oleh adik laki-laki saya. Kamu lihat, apakah ini bisa? Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Nanti saya akan berbicara dengan ibumu dan yang lainnya. Baik. Terima kasih, sekretaris. Aku akan pergi bersama Fubao. Baik. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Dikatakan orang baik pasti mendapatkan balasan baik. Yue sangat cerdas. Wei Dong juga orang yang jujur dan sederhana. Kenapa nasibnya begitu buruk? Wei Dong, sudah siap semuanya. Ayo kita pergi. Gu Bi, Gu 11. Jaga baik-baik Fubao, ya.
Gu Bei, Gu 11. Jaga Fubao dengan baik. Baik-baik. Kakak, ayah mau pergi ngapain? Ayah seharusnya pergi membagi warisan. Apa itu membagi warisan? Berpisah berarti memisahkan anggota keluarga. Masing-masing menjalani hidupnya sendiri. Memisahkan anggota keluarga. Apa ayah akan memisahkan kita lagi? Bukan, kita pergi ke rumah nenek. Tapi nenek biasanya tidak memperhatikan kita. Dan bahkan tidak memberi kita makanan. Nenek benar-benar jahat. Tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Aku akan hitung dulu. Ah, bagaimana? Tidak terlalu baik, ayah akan menderita. Ayah bilang tidak boleh keluar. Kalau tidak boleh keluar, ya sudah kita tidak keluar. Kita lewat jendela. Kakak benar-benar pintar. Aku kasih tahu kalian. Siapapun yang berbicara tidak ada gunanya, dia tetap seperti itu sepanjang hari. Tidak akan bercerai dengan Tang Yue. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun. Saya katakan kepada kalian. Siapapun yang berbicara untuknya tidak ada gunanya. Tidak akan bercerai dengan Tang Yue. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun. Nyonya Kuo harus memberikan anak-anaknya jalan hidup. Dia tidak bisa membesarkan 3 anak sendirian. Itu adalah pilihannya sendiri. Siapa yang mengancamnya dengan pisau? Dia memang pantas membesarkan anak seperti itu. Berusaha membantu orang lain membesarkan anak dan wanita. Dia memang bodoh. Miang Yue pernah menyelamatkan nyawa Gu 11. Siapa yang menyuruh dia pergi menyelamatkan? Kalau dia tidak menyelamatkan, pasti ada orang lain yang akan melakukannya. HMPH. Kalau tidak bisa, pisahkan saja rumah tangga. Berikan aku bagian yang seharusnya aku terima. Ini memang hakmu, kan? Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Apa yang seharusnya kamu dapatkan? Itu yang seharusnya kamu dapatkan. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Apa yang seharusnya kamu dapatkan? Aku lihat kamu membesarkan anak orang lain sampai jadi bodoh. Apakah hati nuranimu sudah diberikan makan anjing? Nenek, bicara baik-baik saja. Jangan berbuat kekerasan, bisa nggak? Ini urusan apa sama kamu? Minggir. Jangan pukul ayahku. Hei Yo Heng. Gue Idong. Gue Idong, kamu sekarang tampak baik-baik saja. Kamu jadi kecanduan mengasuh anak orang, ya? Fubao, nak, pulang dulu ya. Kenapa ayah harus memukulmu? Katakan. Semua ini karena kamu. Bintang sial, ibumu masih pingsan. Ayahmu patah kaki. Sekarang masih memikirkan untuk datang ke rumah kami dan merusak keluarga kami. Tidak ada jalan. Ibu, kamu benar-benar keterlaluan. Nenek Gu, Bao-Bao. Dia masih anak-anak. Kalian semua berdiri di sini dan berbicara tanpa merasakan sakit. Apakah kita harus mengeluarkan uang untuk membesarkan anak orang lain? Kecuali aku mati. HMPH. Kalau mau berpisah juga boleh. Tanah di sebelah timur itu milikmu. Selain itu, akan diberikan setengah muatan tanah lagi. Pagi akan diberikan 1 karung jagung dan 1 karung sorghum. Tanah di sebelah timur rumahku itu kan sudah ambruk. Apa gunanya tanahnya kalau sudah seperti itu? Saya belum selesai bicara. Setelah pembagian, setiap tahun kamu harus memberiku 30 yuan. Setiap tahun kamu harus memberiku 30 yuan. Tidak semudah itu, kan? 1 orang membawa begitu banyak anak. Kamu masih perlu 30 yuan setiap tahun. Apakah itu terlalu banyak? Itu urusan apa bagiku? Baiklah, 30 ya 30. Cukup. Itu juga sulit. Keluarga ini juga sudah terpisah. Nanti kita hidup masing-masing. Semua orang sudah pergi, kan? Pergi saja. Nenek Kuo ini hati benar kejam. Mengapa? Mengapa? Fubao, ayah mau membawamu ke tempat penggilingan, mau ikut tidak? Ayah, aku juga mau ikut. Ayah, aku pulang ke rumah untuk menjaga ibuku dulu. Baik. Ayah akan membawamu semua ke Gu Bei. Kamu pulang dulu saja. Cepat lihat ini. Mutiara keluar dari kerang. Ayo, cepat lihat ini. Mutiara besar keluar dari kerang. Mutiara sedang terbentuk. Semua lihatlah. Lihat ini. Cepat lihat ini. Kerang ini mengeluarkan mutiara besar. Song Laosan lagi menipu di sini. Pergi sana. Mutiara ini benar-benar dihasilkan dari kerang.
Ayo lihat. 20 sen 1. 50 sen 3. Ayo, Nona. Mau 1. Bisa buka butirannya? Bisa, aku pernah membukanya. Oke, beri aku 20 ya. Baiklah. Ah. Ham. Jangan sedih. Nanti saat kembali ke kota, aku belikan kamu 1 kalung mutiara. Ayah, kita juga buka 1 ya. Fubao sayang, uang ini biar ayah belikan permen untukmu. Anak ini kalau anak kita. Aku akan selap dia sampai mati. Wei Dong, jangan bingung ya. Ayah, kita buka 1 saja ya. Aku janji tidak akan makan permen selama 3 hari. Bagaimana? Gadis kecil yang sangat lucu. Bukankah itu hanya sebatang permen? Panggil kakak. Kakak akan membukakan untukmu. Kakak sangat baik. Oh, terlalu imut. Teman. Niat baikmu sudah aku terima. Anakku, hanya ingin 1 tongkat. Kami masih mampu membelinya. Ayo. Bos. Buka 1. Baiklah, keren. Aku mau membuka kerang sungai. Kakak. Permisi, bolehkah aku memilih kerang ini sendiri? Tentu saja boleh. Mau yang mana saja juga boleh. Ini saja, ya. Anak kecil, aduh. Lebih baik pilih yang agak besar. Tapi aku suka yang ini. Kamu yakin mau yang ini? Iya. Kalau Fubao suka yang mana, kamu beli yang itu saja. Oke. Orang di kota ini memang bodoh dan punya banyak uang. Guidong juga ikut pamer kekayaan. HMPH, apalagi yang ini. Di kerang itu. Kalau benar-benar ada mutiara, aku akan menelannya hidup-hidup. Keluarga Guidong ini miskin banget. Tapi malah belajar orang kota keluar uang 2 mau buat buka kerang. Sungguh lucu. Meskipun tidak ada mutiara, jangan putus asa. Akhirnya ini soal peluang. Tak ada yang pasti. Aku mengerti. Kakak, silakan buka saja. Oke. Sepertinya ada sesuatu. Benarkah? Apakah dia sedang menipu kita? Iya, cepat buka saja. Jangan ragu-ragu. Sudah bertahun-tahun dibuka. Tidak mungkin benar-benar akan keluar mutiara di tangan saya, kan? Perl berwarna ungu ternyata benar-benar berwarna ungu. Cantik banget, benar-benar ada mutiaranya. Ini. Yang warna ungu ini. Mungkin bukan mutiara yang buruk, kan? Cahaya ini bagus banget, buat apa juga? Harganya juga nggak akan naik. Kakak kecil, kamu hebat banget. Mutiaranya cantik banget. Bisa nggak aku beli dari kakak? Bisa. Suamiku, cepat ambil uangnya. Adik kecil, aku kasih kamu 20 yuan. Cukup nggak? Kalau nggak cukup, aku tambah lagi. Apa? 20 yuan. Apa? 20 yuan. Ayah, kita jual kalung ini. Saya hanya menghabiskan 2 sen untuk ini dan ini. Sekali jual, langsung dapat keuntungan sebulan gaji orang lain. Fubao. Kalung yang kamu buat, kamu yang tentukan. Kakak, kalung ini milikmu. Tadi ada yang bilang, kalau bisa mengeluarkan mutiara dari kerang ini, harus menelannya. Ayah, guruku bilang, kalau salah bicara dan tidak minta maaf, akan sial besar. Hei. Baiklah, hari ini, Fubao mendapatkan 20 yuan. Bagaimana kalau saya belikan ikan untukmu? Yai, ada ikan untuk dimakan. Haha. Fubao, kamu hebat sekali. Menangkap ayam hutan itu hebat. Menggali mutiara juga hebat. Tapi kenapa kamu tidak melanjutkan menggali? Karena yang tersisa tidak ada mutiaranya. Bagaimana kamu tahu? Hehe, saya bisa menghitung. Apakah paman kedua dan bibi kedua benar-benar akan sial? SHH. Rahasia. Aduh. Untuk mendapatkan kerang ini, 1 kantong tepung yang baru digiling telah dicuri orang. Tapi, kalau benda ini benar-benar bisa membuka mutiara,
Satu kantong tepung tidak ada apa-apanya. Haha, aku tidak percaya. Gadis kecil itu bisa bikin itu. Kita nggak bisa bikin satu pun. Mutiaranya 20, 2 butir jadi 40. Haha. Aduh, aduh. Ini. Kenapa nggak ada satupun? Kalian tiap hari cuma kerja tapi malah malas. Kenapa adonan yang baru digiling kok kurang satu kantong? Oh, mungkin jatuh di tempat itu. Aku akan pergi ke sana lagi besok untuk melihatnya. Setelah makan, aku akan pergi. Supaya orang lain tidak menunggak. Aduh. Kita mau kemana cari? Kita mau kemana cari? Ah. Wei Dong juga hari ini sudah menggiling tepung. Ayo, kita cari dia pinjam sedikit. Wei Dong. Wei Dong. Ada apa? Aku datang hari ini. Mau pinjam sedikit tepung. Bukankah hari ini kamu juga sudah menggiling tepung? Hahaha. Ayo. Hahaha. Ini setelah kita pulang nanti. Ada sedikit masalah. Aku mau pinjam sedikit tepung. Setelah tahun baru, aku akan kembalikan padamu. Kakak. Rumahku ada 3 anak dan 5 orang. Kamu jangan bercanda, ya? Kamu baru dapat 20 yuan hari ini. Kamu bisa hidup bagaimana? Kalau bukan karena rumah orang tuaku terlalu jauh, aku tidak akan datang memohon padamu yang miskin ini. Kamu hanya perlu satu kata. Pinjam atau tidak pinjam. Kamu hanya perlu satu kata. Pinjam atau tidak pinjam. Ayah, bagaimana kalau kita bantu paman kedua sekali jalan? Mereka merasa jauh. Kami tidak menganggap seberapa sedikit makanan ini. Kalian memang tidak ingin meminjam, kan? Ayah, makanan ini tidak bisa dipinjam. Jika kamu berhenti, itu sama saja dengan membuang daging ke anjing, tidak akan kembali lagi. Hei, kamu gadis bau ini. Penipu, kamu bicara apa sih? Aku tidak bicara sembarangan. Aku sudah menghitungnya. Kamu. Sayang, perutku sakit sekali. Aduh. Perutku juga sakit. Mungkin karena tadi saat menggali kerang, terkena air lumpur itu. Ayo, ayo. Kita pulang dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayo cepat makan. Setelah makan, kakak akan mengajakmu ke gunung untuk memetik jamur. Baik. Anak-anak, kalian di sini saja memetik jamur dengan baik. Jangan berlarian, aku ke gunung sebentar. Ayah, ikut kami juga ya. Fubao, jangan nakal, dengarkan baik-baik kata-kata kakak. Ayah, hati-hati juga ya. Baiklah, sayang. Adik perempuan. Dengar-dengar di gunung ada serigala liar. Ayah tidak mengizinkan kita pergi, itu demi aku. Hai semuanya, aku tahu ayah melakukan ini demi kita, tapi di atas alis ayah terpancar aura gelap dan suram. Menunjukkan keberuntungan ayah sedang tertutup dan tidak lancar. Tapi untungnya, wajah ayah penuh keberuntungan dari langit. Itu tanda orang yang beruntung. Akan berbalik menjadi keberuntungan dari kemalangan. Ditambah lagi dengan jimat pelindungku. Seharusnya tidak ada masalah. Ayo kita memetik jamur. Ham-ham. Hahaha. Mengamati ke sana kemari. Kalian bersama dengan si penyapu kecil ini. Tidak takut dia mengganggu. Ikut aku saja, lebih baik. Kakak bawa kalian ke gunung untuk menggali rebung. Tutup mulutmu yang bau itu. Ibuku bilang. Ayahmu yang merawat Fubao. Itu untuk merawat calon istrimu di masa depan. Malunya tidak tahu malu. Kamu yang tidak tahu malu. Jangan pukul kakakku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Permaisuri. Adikku, ada apa denganmu?
Lembu besi, apa yang terjadi? Lembu besi. Aduh, aduh, aduh. Itu lagi-lagi si Fubao, si pembawa sial. Aduh. Cepat bangun. Kakak ipar. Air ginseng sudah habis diminum. Belum selesai. Semua salah abang kedua. Tidak salah kamu, ini karena aku yang kurang terampil. Ku hargai kamu pergi ke gunung mencari ayah. Jadi ini. Kita harus mengusir bencana ini dari desa. Kembali ke tempat asalmu, dari mana kamu datang. Jangan sentuh adikku. Aduh, minggir kau. Aku ini BBMU. Apa aku bisa membahayakanmu? Siapapun itu. Jangan sentuh adikku. Dengar nggak? Anak ini seperti anakku sendiri. Sudah terpengaruh. Kamu bilang kita nggak boleh membiarkan bencana ini tinggal di desa kita. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Kenapa nggak suka Fubao? Kenapa harus mengusir Fubao? Aku nggak mau pergi. Orang belum mati. Aku tidak ingin meninggalkan sini. Kalian sedang apa? Kalian mau apa terhadap bayi berumur 3 tahun ini? Mau melakukan apa? Kakek Sang. Jangan menangis, nak. Kakek akan memutuskan untukmu. Kalian sebenarnya mau apa? Apakah kalian masih menghormati hukum? Apakah kalian masih menghormati aku sebagai sekretaris desa? Aduh, sekretaris. Kamu tidak tahu anak ini. Seberapa jahatnya. Pertama itu Sang Dema. Dia tiba-tiba patah kaki. Lalu ada Zhang Laotai. Entah kenapa menampar dirinya sendiri. Kamu bilang ini normal? Iya. Sekretaris, perut saya dan istri ini. Entah kenapa ribut selama 3 hari 3 malam. Dan juga kedua anak saya. Hari ini seperti itu. Semua orang sudah melihatnya. Apakah ini tidak bisa membuktikan bahwa si Fubao ini adalah bencana? Biarkan bencana ini pergi dari desa kita. Ya, pergi saja. Apakah kalian itu diare tanpa alasan? Kalian berdua sudah menggali begitu banyak kerang. Tapi tidak ada yang berhasil menenangkan. Tapi sayang untuk dibuang. Kalian sendiri yang makan, lalu diarea. Lagi pula, kalau anak ini bencana, kenapa dia tidak menghancurkan saya? Aduh, sekretaris. Kami tidak punya keberuntungan seperti itu. Coba katakan, orang tua si Fubao sudah hancur seperti itu. Apakah kami bisa menanggung ini? Iya, iya. Kamu sudah bangun. Benar-benar bangun. Nyonya Fubao. Ya Tuhan. Ini adalah berita baik. UR sudah bangun. UR sudah sadar. Sudah sadar. Di desa sebelah, ada seseorang yang jatuh dan terbentur kepala. Dia sudah berbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Orang itu sudah tiada. Ya ampun. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Cepat panggil Dr. Lee. Ini Fubao. Tidak mungkin dia adalah bencana. Kalau Fubao adalah bencana, maka Tang Yue juga tidak akan bangun. Begitu karena jiwa dalam dirinya belum ditemukan. Tapi selama dia sadar kembali, dia masih punya harapan. Ini pertama kalinya saya menemui situasi seperti ini. Paman Li, kenapa ibu tidak bicara? Ibu terlalu lama tidak sadar. Sekarang saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya bisa terus mengamati. Ibu perlu istirahat tenang. Baiklah, cukup dulu. Sudahlah, semua pergi saja. Sudah zaman apa ini? Masih ngomong soal bencana dan sialan. Pernahkah kalian melihat seseorang membangunkan ibunya sendiri dengan cara seperti itu? Itu yang dimaksud, kan? Ayo kita cepat pergi. Ayo, ayo, ayo. Pergi. Bu Bei, jaga ibumu baik-baik. Kalau ayahmu pulang, pasti akan senang. Di mana ayah kita? Ayah belum ditemukan. Di mana ayah kita? Ayah belum ditemukan. Tidak, seharusnya tidak begitu. Iya, Weidong tidak akan mengalami masalah di gunung. Pasti ada kesalahan. Begini, jika ayahmu belum kembali besok, aku membawa orang-orang dari desa. Kami pergi mencari bersama. Baiklah. Oke. Jaga baik-baik ibumu ya. Tidak, kita harus naik ke gunung cari ayah. Kak, di luar berkabut. Jalanan tidak terlihat jelas. Bagaimana kita mencarinya? Jangan bikin ribut lagi. Kalau ayah tahu kalian berkeliaran lagi, pasti dia akan mematahkan kakimu.
Kak, aku lebih baik dipatahkan kaki oleh ayah. Aku juga tidak ingin melihat ayah dalam bahaya. Kak kedua, ayah tidak akan dalam bahaya. Jangan berisik. Aku pergi mencari ayah. Ibu dan Fubao akan kau jaga. Kak, ayah sekarang dalam bahaya. Aku akan menemanimu pergi. Jadi kalian ikuti saya. Jangan lari-lari. Huhu. Apa? Adik, itu apa? Adik, kenapa burung api sudah tidak ada? Belum menemukan ayah. Ayah ada di sekitar sini. Lalu kenapa kita tidak bisa melihat ayah? Mari kita cari lagi. Kita sepertinya kembali lagi. Kita ini sedang mengalami jalan buntu. Kita ini sedang mengalami jalan buntu. Apakah benar ada jalan buntu? Kak, jangan takut. Kak, ada aku, jadi tidak perlu takut. Kak, kalau ada hantu, kita usir saja. Haha, Kak, tidak ada hantu. Tempat ini adalah pertemuan antara dunia hidup dan mati. Distorsi ruang mudah mempengaruhi otak dan mata, menyebabkan kita tidak bisa keluar. Ayah kita di mana? Ayah di sana? Ayah, ayah, ayah. Ini benar-benar konyol. 3 anak ini bagaimana bisa pergi ke gunung sendiri? Cepat cari 3 anak itu kembali. Anak perempuan itu sangat hebat. Apakah kita masih perlu mengurusnya? Anak perempuan itu sangat hebat. Masih perlu kita cari. Bukankah Nenek Zhang sekarang tidak dalam keadaan darurat? Lebih banyak orang? Lebih banyak tenaga? Bukan. Sekretaris, jangan memintanya. Keluarganya sedikit. Masih ada yang pincang. Tidak bisa diandalkan sama sekali. Hei, kembalikan Fubao padaku. Kembalikan Fubao padaku. Hei, lepaskan dia. Kembalikan Fubao. Cepat tangkap dia. Fubao. Aduh, kamu minggir. Kenapa harus membuang Fubao? Yue, benar-benar seperti melihat hantu di siang bolong. Yue, kamu baru bangun. Jangan terlalu emosional ya. Ayo, ayo duduk. Ayo duduk. Ayo, ayo. Ayo, Yue. Sudah ditemukan. Sudah ditemukan? Sudah ada orang yang pergi memanggil Dr. Lee. Kalau begitu, cepat bawa pulang. Anak-anak itu sudah ditemukan. Semuanya sudah ditemukan. Bagus, jangan biarkan 2 anak nakal itu keluar. Mereka pasti ingin keluar. Kali ini aku harus mengajarkan mereka pelajaran yang baik. Pak Sekretaris, untung saja ada kedua anak ini. Kalau tidak, mungkin aku benar-benar tidak bisa menemukan apa-apa. Benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Haha. Dehidrasi dan kekurangan gizi. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Anak Fubao, jangan khawatir. Fubao sudah tidak apa-apa. Kakak-kakakmu yang 2 itu di mana? Kakak-kakak Fubao akan segera kembali. Kalian sudah bilang. Suruh kalian tetap di rumah. Kalau kalian ada apa-apa, bagaimana menjelaskannya kepada Wei Dong? Kakek Sekretaris, tolong jangan marah, ya. Kami sudah tahu salah. Kakek Sekretaris, itu ditemukan oleh 3 anak. Kalau bukan karena 3 anak itu, kita juga tidak akan menemukan tempat itu. Anehnya, waktu terakhir ke gunung, tidak menemukan ada gua di sana. Semua berkat 3 anak ini. Sungguh beruntung. Sudahlah, orang-orang sudah ditemukan. Mari kita bubar. Biarkan Wei Dong dan Yue beristirahat dengan baik. Baik, Sekretaris. Saya pergi dulu. Wei Dong, minum sedikit air. Sekretaris. Wei Dong, minum sedikit air. Ngomong-ngomong. Ini aku,
Itu adalah ketiga anakmu yang menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa sampai ke gua itu? Hari itu setelah aku naik gunung, aku merasa ada yang tidak beres. Aku terus berjalan tanpa henti. Aku terus berjalan sampai malam dan tidak turun. Kemudian aku sepertinya melihat seekor burung hitam. Lalu jimat yang diberikan Fubao kepadaku memancarkan cahaya. Aku mengikuti cahaya itu dan terus berjalan. Aku terus berjalan sampai ke gua itu. Yue. Akhirnya kamu bangun. Aku sudah bilang, ibu pasti akan bangun. Yue menikahimu tanpa izinmu. Ini salahku. Sekarang kamu sudah bangun. Mau pergi atau tinggal, terserah kamu. Wei Dong, Yue sudah bangun. Hanya saja. Aduh, sepertinya otaknya ada masalah. Tanya. Sarafnya memang sedikit berbeda. Sudah periksa dokter. Dokternya sudah datang. Dokter bilang perlu diperhatikan lagi beberapa waktu. Jaga baik-baik Yue ya. Saya pulang dulu ya. Yue masih ingat saya tidak? Saya Wei Dong. Tidak apa-apa, yang penting sudah bangun. Setidaknya kita bisa makan dengan baik sekarang. Nona Fubao lapar. Fubao lapar, Nona pergi buatkan Fubao makanan. Kakak, di sini ada jamur. Baik. Adik, kita terlalu jauh dari ayah. Kita harus kembali. Kakak, di sana masih ada jamur. Kalau begitu, kita ambil jamur ini dulu baru pulang. Adik perempuan, kamu benar-benar hebat. Jiwa ibunya tidak di sini. Di mana dia berada? Adik, kita harus pulang. Kakak, lihat itu apa? Wow, itu seekor babi hutan kecil yang terluka. Aku akan panggil ayah. Fubao, jangan bergerak di sini. Ibu, di mana kamu? Sudah ditemukan. Mama, di mana kamu? Sudah ditemukan. Fubao. Mama, aku di sini. Tubuh Mama masih membutuhkan gizi dari ginseng, agar bisa menyalurkan roh ke dalam tubuh. Perlu pergi ke rumah sakit besar untuk beristirahat. Harus cari cara agar bisa ke kota. Ini dia. HMPH. Feng Bao. Apa kabar? Ayah di sana. Benar-benar seekor babi hutan kecil. Cepat, ambil keranjang. Apa yang tadi aku bilang? Fubao itu datang ke rumah kita membawa keberuntungan. Apa yang tadi aku bilang? Fubao datang ke rumah kami membawa keberuntungan. Aku belum sempat bilang apa-apa padamu. Dia terus mengikuti adikmu tanpa jarak. Tapi kamu malah meninggalkannya sendirian di sini. Nanti aku hitung lagi sama kamu. Ayahku tidak pernah sembarangan pergi. Aku yang suruh kakakmu panggil kamu. Kamu baru 3,5 tahun. Kalau kamu benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana dengan ibumu? Apa yang harus kita lakukan? Ayah, kali ini saya yang salah. Jangan marah, ya. Masih berani ada lain kali. Lain kali saya pasti akan menghukum kamu, adik yang tidak patuh. Istriku itu bilang bahwa Tang Yue dan Fubao adalah bintang sial. Kamu bilang ada yang sesial itu. Aduh, lihat saja keluarga Gue Dong setiap hari. Ada yang menangkap ayam hutan, ada yang memancing ikan. Ini bukan lagi menangkap babi hutan. Jika ini adalah bintang sial, saya benar-benar berharap dia datang ke rumah saya. Di rumah saya juga ada. Rumah saya tidak percaya tahayul. Kaki kenapa begitu dingin? Sudah. Besok saya akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana? Kapan ayah dan ibu akan pulang? Makanan yang dibuat kakak laki-laki terlalu tidak enak.
Aku sangat rindu ikan yang dibuat ibu. Ibu tidak sehat. Kamu masih terus berharap ibu membuatkan ikan untukmu. Hari ini ibu sudah pergi ke rumah sakit selama 2 hari. Apakah ibu akan baik-baik saja? Ibu pasti tidak apa-apa. Tapi aku sekarang ada masalah. Aku sangat ingin makan paha ayam buatan ibu. Ibu sudah kembali jika tidak ada masalah. Fubao, tolong dengarkan. Ya, Gueidong. Gueidong, kamu kemana? Yoh, sekumpulan serigala yang tidak bisa dibesarkan. Ayah kemana? Ayah membawa ibu untuk berobat. Aduh, ibu memanggilnya begitu akrab. Untuk apa menikahi orang yang tidak berguna ini? Sungguh bodoh sekali. Kamu benar-benar tidak sopan saat berbicara. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi 1 kalimat. Neneknya baru 3,5 tahun. Kamu bicara benar-benar tidak sopan. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi 1 kalimat. Neneknya baru 3,5 tahun. Jangan panggil aku nenek. Kapan kamu pernah menganggapku nenek? Karena rumahku dan kamu tidak ada hubungannya. Lalu, apa yang kamu lakukan ke rumahku? Hei, kamu anak kecil yang nakal. Ulangi lagi. Jangan pukul kakakku. Kalau tidak, kamu akan sial. Baiklah, anak kecil nakal. Aku tidak akan pukul dia. Aku akan pukul kamu. Ada apa dengan ibu? Aduh, punggungku. Apa yang terjadi ini? Sekretaris itu mengutuk ibuku. Sekretaris dan yang lainnya tiba-tiba datang ke rumahku dan ingin memukulku. Kamu ngomong apa di sini? Aduh, punggungku lagi sakit. Ini sudah terkilir. Kalau begitu cepat bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Ayo, bantu ibumu ke rumah kakak kedua. Fubao. Ayah ibu. Akhirnya kalian kembali. Aku dan kakak serta adik sangat merindukan kalian. 2 hari tidak bertemu, kok rasanya wajahmu jadi lebih kurus. Fubao sudah 2 hari tidak makan daging. Syukurlah ibu sudah kembali. Ibumu baru saja baik. Jangan terlalu keras bekerja. Aku sudah kembali. Ayah pergi menyiapkan ikan untukmu. Baik. Guben, akhir-akhir ini kami tidak di rumah. Ada apa di rumah? Ayah dan nenek datang. Kali ini aku tidak tahan. Saat dia mau memukul Fubao karena aku membantah. Memukul Fubao. Apakah Fubao dipukul? Tidak, nenek tersandung pinggangnya. Ayah dan nenek datang. Kali ini saya tidak bisa menahan diri. Saat dia ingin memukul Fubao. Memukul Fubao. Apakah ayah terkena pukulan? Tidak, nenek yang terkilir. Terkilir. Nenek tidak akan tinggal diam. Saya dan ibumu akan pergi ke rumah nenekmu. Ayo pergi. Ayah dan ibu pasti akan dimarahi lagi kalau mereka pergi ke rumah nenek kali ini. Tak apa, dia sakit pinggang juga tidak akan dimarahi terlalu keras. Tapi ada satu hal penting lagi. Besok akan ada hal besar yang terjadi. Ayah dan ibu pasti akan dimarahi lagi kalau mereka pergi ke rumah nenek kali ini. Tak apa, dia sakit pinggang juga tidak akan dimarahi terlalu keras. Tapi ada satu hal penting lagi. Besok akan ada hal besar yang terjadi. Hal besar adalah kelinci ini akan meninggalkan kita. Maksudmu pemiliknya akan datang mencarinya. Tapi aku masih sangat sayang padanya. Aku juga sayang padanya. Fubao, lihat siapa yang datang. Jiu. Bagus sekali. Bagus. Aduh, kakek itu adalah anak kita. Lihatlah alis dan matanya. Tersenyum mirip sekali dengan Yue di rumah kita. Fubao, kita adalah nenek dan ibu. Nenek dan ibu, halo. Baik-baik saja. Baiklah, sungguh, semoga Tuhan melindungi. Tidak membiarkan anak kita menderita di luar sana. Ibu, jangan sedih lagi. Sekarang adik juga sudah bangun. Fubao juga sudah ditemukan. Lalu, bagaimana dengan putriku yang malang itu? Ayah dan ibu pergi ke rumah nenek dan belum kembali. Kalian tunggu sebentar. Lalu putri malang saya di mana? Ayah dan ibu pergi ke rumah nenek dan belum kembali. Kalian tunggu sebentar. Lihatlah putri kita. Sejak bersama Weidong, dia tidak hanya bangun,
tapi juga terlihat lebih bersemangat. Anak kecil Wei Dong. Jangan lihat cuma. Lebih bisa diandalkan daripada. Itu Sang Demau. Iya. Pak Uda, Bu Uda, selamat pagi. Wei Dong, aduh. Di dalam rumah ini bahkan tidak ada tungku. Tentunya sangat dingin di musim dingin ini. Tuan, ayah salah paham tentang ayahku. Paman sekarang di rumah tidak punya banyak uang. Tapi Anda tenang saja. Saya pasti akan mengganti dengan kompor besar. Ini sudah masuk musim dingin. Tanpa kompor tidak bisa. Orang dewasa tahan dingin. Tapi anak-anak tidak sama. Kau benar. Anakku. Kalian biasanya makan apa? Lihat wajahnya yang kurus. Bikin ibu khawatir. Anakku. Kalian biasanya makan apa? Lihat wajahnya yang kurus. Bikin ibu khawatir. Ibu, makanan untuk musim dingin di rumah kami. Sebagian besar sudah siap, sebagian besar. Kalau di rumah tidak cukup makan, kenapa masih membiarkan kakak membawa pulang begitu banyak barang? Kalian anak muda ini. Cukup jalani hidup kalian dengan baik saja. Jangan urus hal-hal yang tidak penting. Di rumahku tidak ada yang seperti itu. Tuan, ini salah paham tentang ayah. Ibu sekarang setiap hari minum air ginseng ini. Daging di rumah juga tidak pernah putus. Ayah sangat baik kepada ibu dan aku. Apa yang kamu katakan tentang minum air ginseng dan daging tidak pernah putus? Aduh. Fubao, anak yang baik. Tuan tahu kamu ngomong baik-baik demi ayahmu. Tapi anak, kita nggak perlu berbohong. Tahu nggak, kapan ayah jadi begitu sopan santun? Anak-anak keluarga Tang semuanya cowok. Kalau ayah lagi marah, langsung dimarahi habis-habisan. Kapan ayah jadi begitu ramah dan lembut? Tuan, lihat itu. Istriku. Kamu lihat ini, apakah ini ginseng? Kakek. Ini benar-benar ginseng. Masih ada begitu banyak. Gue dong, apa maksudmu ini? Jika kamu menjual beberapa barang di rumah ini, tidak akan membuat Yue dan anak-anak tidak bisa membeli kompor. Paman, tenangkanlah dirimu. Ginseng ini dibawa pulang oleh Fubao. Guru Fubao. Ini untuk membantu Yue Gao mengisi energi. Dia bilang ini bisa membantu Yue Gao melewati ujian ini. Guru Fubao. Ayah Fubao. Setelah tersesat, dia ditemukan oleh seorang biksu di gunung. Ginseng ini juga diberikan oleh biksu itu. Katanya untuk digunakan oleh Yue Gao. Aku juga tidak berani menggunakannya untuk yang lain. Tapi Anda tenang saja. Saya pasti akan memperbaiki kompor ini. Ginseng ini bisa dijual 2 atau 300. Meskipun ini dibawa pulang oleh Fubao. Tapi Fubao baru berusia 3,5 tahun. Jika Guidong memiliki niat jahat, tidak ada yang tahu, ya. Tapi dia bisa meninggalkan ginseng ini. Semua untuk diminum oleh saluran air. Namun, ketulusan ini membuat orang tergerak, ya. Weidong, kamu adalah anak yang baik. Kami semua telah salah menuduhmu. Ginseng ini bisa dijual 2 atau 300. Meskipun ini dibawa oleh Fubao. Tapi Fubao baru berusia 3,5 tahun. Jika Guidong memiliki niat jahat, tidak ada yang tahu, kan? Tapi dia bisa memberikan semua ginseng ini untuk Yuhe merebus air minum. Hanya dari sikap yang jujur ini, sungguh membuat hati berdebar. Weidong, kamu anak yang baik. Kami semua salah menuduhmu. Paman dan bibi, jangan sungkan. Kamu memanggil kami apa? Ayo, kenapa masih terdiam? Panggil ayah dan ibu. Ayah. Ibu. Ayo. Yue pernah menyelamatkan Gu 11. Dia juga sangat baik kepada anak-anak. Sekarang dia sedang dalam kesulitan. Aku pasti akan setia padanya. Kalian tenang saja. Weidong. Kamu membawa 4 anak memang tidak mudah. Ditambah lagi dengan Yuhe. Untuk saat ini biarkan Fubao tinggal bersamaku di rumah Tang. Saya tidak mau Fubao kembali. Ayah, saya bisa menghadapinya. Paman kedua saya belum punya anak. Jadi dia akan mengangkat Fubao. Dia tidak akan menyia-nyiakan Fubao. Paman tua akan memiliki anaknya sendiri. Ayah, kali ini kalian akan kembali lebih awal, kan?
Iya, kali ini saya akan membawa makanan untuk kalian. Ayah, bisakah kamu membelikan saya sepasang sepatu baru? Kaki saya sudah semakin besar. Kaki terjepit sangat tidak nyaman. Oh, kali ini kembali. Aku membawa pakaian baru untuk kalian semua. Membawa sepasang sepatu baru. Ayah, aku tidak perlu beli yang baru. Guru saya sebelumnya sudah membelikan banyak untukku. Belum sempat dipakai. Tapi aku ingin makan biskuit. Baik, beli biskuit. Kalian harus jadi anak yang baik di rumah. Jangan bikin masalah. Ayo pergi. Fubao, makanlah hehehe. Terima kasih, Mama, enak banget. Ah wah, sepatu yang sangat cantik. Aku mau pakai nanti saat tahun baru. Kakak tidak suka makan makanan manis. Kamu dan paman bisa makan berdua saja. Ayah dan ibu membeli banyak. Kita adalah satu keluarga. Satu keluarga harus makan bersama. Kakak tidak suka makanan manis. Kamu dan bibi saja yang makan. Ayah dan ibu membeli banyak. Kita adalah satu keluarga. Satu keluarga harus makan bersama. Adik ingin kamu makan, jadi ambil saja. Jangan biarkan adik mengangkat terlalu lama. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada adik perempuan. Hei. Kakak, enak tidak? HMPH, sangat enak. Ibu, kamu juga membeli benangnya. Fubao. Ayo. Ayah pergi masak untuk kalian ya. Ayah, saya bantu masak ya. Ayah, setelah makan, kita pergi berburu ya. Kamu begitu kecil. Bisa berburu apa? Coba saja. Baiklah, setelah makan kita pergi berburu. Ada apa, adik? Hari ini kita bisa makan daging lagi. Serius? Tentu saja serius. Kita gali ini. Seandainya kakak ada di sini, pasti bisa lebih cepat digali, kan? Ayah kan ada di sana. Ayah. Ayah, tolong gali sedikit ya. Ayah sudah capek seharian. Kalian jangan menyusahkan dia lagi. Ayah, tolong gali sedikit saja. Wei Dong, jaket kecilmu juga bocor ya. Tidak ada rasa sayang sama sekali. Aduh. Karena dia anak perempuanku. Kalau anak perempuan mau melahirkan, ya silakan. Wei Dong, aku nggak bilang kamu. Selagi Yue masih muda, kalian berdua harus punya anak lagi. Ini anak kandung dan anak angkat berbeda. Walaupun dua anakku itu nggak sayang aku, tapi tetap anak kandungku. Kalau aku sudah tua, mereka juga harus merawat ayah kandung ini. Kamu bilang merawat mereka untuk apa? Kalau nanti ketiga anak ini tidak mengurusmu, kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Aku tidak berpikir sejauh itu. Lagi pula, Fubao pasti punya alasannya untuk merawat mereka. Kamu bilang merawat mereka untuk apa? Kalau nanti ketiga anak ini tidak mengurusmu, kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Aku tidak berpikir sejauh itu. Lagi pula, Fubao meminta saya untuk melahirkan, pasti ada alasannya. Apa alasannya? Sebuah lubang kecil bisa apa? Ini hanya mengganggumu. Kelinci, kelinci. Oh. Hahaha. Ini beratnya sekitar 4 atau 5 jin. Di dalam ada beberapa kelinci lagi. Ini gak akan sampai menangkap seluruh keluarga kecil ini, kan? Hahaha. Ayah, aku mau makan ayam kecap. Oke. Kelinci Wei Dong ini mungkin gak kuat lagi. Kamu bisa habisin semuanya di rumah gak? Hahaha. Ayah, aku mau makan ayam kecap. Oke. Kelinci Wei Dong ini mungkin gak kuat lagi. Kamu bisa habisin semuanya di rumah gak? Hahaha. Tidak masalah, kelinci ini. Setelah digoreng bisa tahan lama. HMPH. Kalau begitu, saya beli satu. Satu kelinci, Wei Dong masih serius. Ambil uang saya ya.
Jadi kelinci ini beratnya sekitar 4 atau 5 kilo. Kamu hanya perlu kasih saya 2 yuan. Wei Dong, kamu sekarang berbeda dari yang dulu. Saya tidak membawa uang sebanyak itu. Tunggu saya pulang untuk mengambil uang dan pergi ke rumahmu. Sekarang saya punya istri dan anak untuk dihidupi. Tidak ada cara lain, mengerti? Mengerti. Anak-anak, mari kita pulang. Apa yang kamu pamerkan? Bukan anak kandungmu. Desa kita, kali ini bisa memperbaiki jalan. Pertama-tama, terima kasih kepada 2 orang yang telah mendanai kita. Selanjutnya, saya juga ingin berterima kasih kepada Gu Weidong. Kalau bukan karena Weidong, yang merawat kelinci orang lain dengan begitu baik, desa kita jarang mendapatkan kesempatan seperti ini untuk membangun jalan. Benar, benar, tidak. Kepala desa, Anda terlalu memuji. Hari ini, sambil semua orang berkumpul, saya akan mengumumkan kabar baik. Kota memutuskan mengirim orang untuk menanam pohon di desa kita. Setelah pohon ini tumbuh besar, jadi bisa dijual. Bersama dengan bibit pohon, ada beberapa teman petani muda juga. Mereka sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Ayo, hahaha. Wei Dong, sudah lama tidak bertemu. Wei Dong, ada teman wanita yang menyapamu. Baiklah. Lama tidak bertemu, Komrad Shen. Saya mengumpulkan keberanian untuk datang ke desa. Hanya untuk pria di depan ini. Ayo, jangan biarkan apapun menjatuhkanmu. Mereka sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Ayo, hahaha. Wei Dong, sudah lama tidak bertemu. Wei Dong, ada wanita yang menyapamu loh. Sudah lama tidak bertemu, Comrade Shen. Aku mengumpulkan keberanian untuk datang ke desa ini. Hanya untuk pria di depanku ini. Semangat, jangan biarkan apapun menjatuhkanmu. Kalian saling mengenal ya? Apakah kalian dari satu kesatuan? Ternyata memang ada jodoh ya? Iya, dulu satu kesatuan. Sudah lama kita tidak bertemu, kan? Nanti kita ajak Kak Tang untuk makan bersama. Akan ada kesempatan itu. Saya ada urusan yang harus dikerjakan. Kalian ngobrol dulu saja. Tunggu sebentar. Hai, kami Wei Dong, ya. Orang seperti ini. Tampak dingin, hati hangat. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Wei Dong sebelumnya tidak seperti ini. Wei Dong, tidak perlu seperti ini dengan saya. Bagaimanapun, kita adalah teman seperjuangan orang tua kita yang datang ke rumah kita. Ibu, bukankah dikatakan bahwa Gue Dong menikahi seorang wanita yang terbaring di tempat tidur? Tapi wanita di depan ini berdiri dengan baik di sini. Tidak terlihat seperti ibu dari anak. Lebih mirip seorang gadis cantik bak bunga. Tatapan wanita ini jernih seperti mata air yang bersih. Terlihat jelas bahwa dia adalah wanita yang sangat bahagia. Orang bilang Wei Dong menikah karena setia kawan. Makanya dia menikahi wanita ini. Perkawinan tanpa cinta tidak akan bertahan lama. Aku masih punya peluang. Wei Dong, kamu tidak mau perkenalkan dia? Ini istri saya, Tang Yue. Dia tidak sehat. Tang Yue, halo. Saya Shen Ruoyun. Dulu saya dan Wei Dong satu-satu unit. Wei Dong sangat memperhatikan saya. Semua orang di tentara, Shen Ruoyun, adalah saudara dan saudari. Merawat adik dan adik perempuan adalah hal yang wajar. Hanya adik dan adik perempuan saja. Apakah karena wanita ini? Dia sudah lupa akan persahabatan kita berdua. Bahkan setelah aku menikah dengan orang lain. Orang yang paling aku cintai tetap dia. Bagaimana dia bisa lupa aku karena wanita lain? Di Widingshan, mereka akan mulai menebang pohon. Kau cepat pergi lihat. Kita harus segera membuat ibu sadar kembali. Kalau tidak, ayah benar-benar akan direbut orang. Siapa ini? Dari kelompok seni. Oh, dari kelompok seni. Kenapa bisa ke gunung? Ikut dengan Guit. Dengar-dengar mereka berdua punya hubungan di militer. Apa sih tatapan itu? Bisa-bisanya suka sama orang seperti Gue Dong. HMPH. Kalau kamu benar-benar tidak suka, coba cari cara untuk merebutnya. Dengar-dengar dia sudah bercerai.
Tapi dia juga bukan gadis muda lagi. Haha. Aku lihat orang itu bersikap dingin terhadap kakak Ruoyun. Tidak tahu kakak Ruoyun berpikir apa. Kudengar orang itu adalah penyelamat Ji Ruoyun. Dulu di militer itu sangat heboh. Kenapa mereka berdua tidak menikah? Ji Ruoyun malah bersama orang lain sekarang. Mungkin mereka berdua tidak berjodoh. Tapi karena mereka dipertemukan lagi. Pasti ada rencana di baliknya. Kamu benar. Mengejar cinta sejati pasti tidak salah. Weidong, minum air dan istirahatlah. Jangan bicara sebelum pekerjaan selesai. Berikan. Aku kebetulan haus. Di sini juga ada gula putih. Weidong. Kemarin, kakak Yue masak. Itu benar-benar enak. Kapan kamu lihat? Undang aku makan lagi. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Masih kurang makan dari kamu, kan? Dalam beberapa tahun terakhir ini, aku juga belajar memasak sedikit. Kalian mau makan apa? Aku buatkan untuk kalian. Nggak usah. Istri Weidong masak, ya. Itu keren banget. Wah, orang kota memang punya sifat yang berbeda, ya. Kak Rongyun, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti kami ya. Apa yang terjadi? Kak Ruoyun sudah beberapa hari ini tidak tidur dengan baik. Ditambah lagi merasa lelah. Mungkin sedikit anemia. Masih bengong saja. Cepat bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Aku belum selesai bekerja. Tidak boleh. Kalau istri saya tahu saya pergi ke klinik dengan wanita lain, dia pasti akan memukul saya mati. Kalau begitu, sebaiknya jangan berbuat curang. Baru tahu siapa yang minum sirup orang lain. Kamu ini suka ikut campur urusan orang. Memang cuma kamu badan kecil begini. Lalu, bagaimana cara membopong orang? Memang benar-benar menyusahkan. Hei, kamu. Ayo, cukup. Nanti bantu aku lihat-lihat ya. Kita antar dia ke puskesmas, cepat. Aku sudah pingsan. Kalau begitu, dia tidak mau menggendongku turun gunung. Kalau saja aku tidak ceroboh dulu. Bagaimana mungkin? Aku akan membiarkan Weidong menjadi suami orang lain. Hahaha. MA. Ini jamur shiitake. 2 genggam yang sudah dikeringkan. Saus daging jamur shiitake. Enak sekali. Tadi aku baru saja makan roti besar. Mereka sekeluarga sangat harmonis. Seolah-olah aku adalah orang yang tidak perlu. Dia sedang tertawa tentang apa? Apakah kamu sedang mengejekku? Makanlah sedikit. Ini Shen Ruoyun. Aku pasti akan menangani Weidong dengan baik. Datang. Tangyane, kamu tahu aku siapa? Aku dan Weidong dulu satu-satuan. Kami sudah kenal lama. Kamu berapa lama pun kenal dengan ayahku, tidak akan berguna. Ayahku sudah menikah dengan ibuku. Makhluk kecil ini sangat lucu. Lebih cerdas daripada ibunya. Tapi ayahmu tidak mencintai ibumu. Kau tahu kan, pernikahan tanpa cinta. Betapa menyakitkannya bagi seseorang. Kau tidak akan bahagia menikah dengan siapapun. Tang Yue terlihat seperti orang normal. Mungkin dia pura-pura. Hanya agar Kuo Weidong lembut hati. Tidak bercerai dengannya. HMPH. Alis-alis matanya tidak simetris. Orang seperti itu punya kepribadian yang sangat keras kepala. Dalam pernikahan, mereka tidak akan merasa bahagia. Bahkan jika ayah bersamanya, dia juga tidak akan menghargainya. Kau bilang itu Weidong. Hanya karena dia tergoda oleh wanita penggoda. Lihatlah kamu. Jauh lebih baik dari Tang Yue.
Bu, jangan salah paham sama aku. Hari ini aku dengar kakaknya Wei Dong di jalan berkata, Tang Yue dan Fu Bao akan menyakiti Wei Dong. Apa sebenarnya yang terjadi? Hah, kamu bilang dua orang itu seperti bintang sial. Tak heran aku, saat pertama kali melihat Fu Bao. Aku sudah merasa anak ini tidak biasa. Untuk kebaikan Wei Dong, saya juga mendukungmu. Ibu, tenang saja. Jika benar-benar ada hari itu, saya pasti akan berbakti kepada ibu dengan baik bersama Wei Dong. Baik, baik, baik. Ibu, hari ini saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Oh, baik, baik, baik. Sekretaris, bisakah Anda meminta Wei Dong untuk bergabung dengan tim kami? Untuk membimbing kami menanam bibit pohon. Saya sudah mengatakan dengan sangat jelas sebelumnya. Orang-orang di kota ini sangat tebal muka. Tuan Chen Eng sangat tidak enak hati. Wei Dong belakangan ini cukup sibuk. Saya khawatir dia tidak bisa membantumu. Sekretaris, tolong bantu saya. Sebelumnya di militer, Wei Dong juga membantuku. Dia memiliki pengalaman. Lagi pula, menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Saya tidak tenang. Baiklah, karena atasan sangat memperhatikan hal ini. Saya akan memberitahu Wei Dong. Tapi saya tidak bisa menjamin dia akan setuju. Baik. Ikuti saya. Baik. Wei Dong, bagaimana menurutmu tentang hal ini? Kawan Shen Ruoyun. Saya berharap kamu jangan lagi berpengaruh pada hidupku. Mengerti? Wei Dong, aku hanya takut kamu salah paham. Makanya aku cari kepala desa untuk jadi perantara. Dulu kamu di militer adalah orang yang paling mampu. Benarkah kamu mau menjadi petani seumur hidup? Menjadi tentara lapis baja tidak apa-apa. Aku tahu kamu punya ambisi. Kamu tidak cocok menjadi tentara lapis baja yang biasa-biasa saja. Kalau bukan karena aku. Sekarang sepertinya lebih baik tidak membahas hal yang sudah berlalu. Saya bisa memenuhi permintaanmu. Tapi itu demi desa. Tolong jangan salah paham. Saya mengerti. Saya tahu semuanya. Sekretaris sudah berbicara. Bagaimana saya bisa menolak? Ham. Ham. Kagu lagi merokok. Tidak merokok lagi. Dalam hidup, mana ada yang selalu mulus. Pasti akan ada rintangan. Selama bisa bertahan, masa depan akan berjalan lancar. Baik. Yue juga adalah penebusan bagiku. Di hari-hariku yang paling kelam, dia membantuku menyelesaikan banyak kekhawatiran. Lebih dari itu, dia adalah penyelamat yang sangat aku hargai. Leo, seandainya kamu ingat aku, pasti akan sangat menyenangkan. Kalau saja guru atau kakak senior ada di sini, mungkin masalah ini bisa segera terselesaikan. Fu Bao, kalian di sini menjaga. Aku akan pergi ke sana melihat. Kakak besar, aku tahu di mana ada barang bagus. Ikuti aku. Kemarin mereka menangkap banyak ayam. Selagi mereka belum kembali, lihat apakah Gu 11 berbohong. Lihat apakah di sini bisa menangkap ayam. Gu 11, dari siapa kamu belajar keahlian berbohong ini?
Bu 11, dari siapa kamu belajar keahlian berbohong ini? Bukankah katanya pindah satu lubang, tangkap satu ayam? Aku sudah menunggu begitu lama. Kenapa bahkan satu ayam hutan pun tidak ada? Tak heran kalau Fu Bao bilang, hari ini kita tidak beruntung dengan ayam hutan. Bahkan kalau kita menangkapnya, sama saja seperti tidak menangkap. Ternyata ada orang yang duduk di sini dan mengambil keuntungan dari situasi. Benar-benar tidak tahu malu. Jangan kita pedulikan dia. Ayo kita pergi. Jangan biarkan aku melihat kalian, kalau tidak kalian harus tahu apa yang kalian dapatkan. Apa? Kamu tidak layak. Kamu bilang siapa yang tidak layak? Semua ini kalian gali ya? Paman, ini benda apa? Ini berharga banget ya? Ini sangat berharga. Ini ginseng. Dan juga hishou. Saya lihat ini sudah ada beberapa tahun. Jadi, ginseng yang ini paling tidak bernilai $20. Oh, itu urusan kalian apa? Kakak Fu Bao, kita pergi. Ini benar-benar orang berbeda nasib ya. Saya akan kembali dan memberitahu nenek saya. Kalian lihat Gu Tianyu. Tampangnya yang tidak berpengalaman itu tidak. Paman, barang-barang ini sangat berharga tidak? Hahaha. Tapi seberapa berharga sih barang-barang ini? Cukup berharga. Ibu, lihat apa yang kita gali hari ini. Ibu tidak di rumah. Ibu di mana? Apa ayah membawanya pergi? Fu Bao, bukankah kamu bisa meramal? Coba kamu ramal. Aduh, ibu dah kenapa pergi ke pegunungan? Mari kita cepat pergi mencari Gu 11. Kamu pergi panggil ayah. Aku dan Fu Bao akan pergi ke gunung mencari ibu. Kalau lapar, makan permen dulu. Ayah pergi memasak. Terima kasih, kakak. Fu Bao, ibu kita tidak apa-apa kan? Ibu kita tidak hanya baik-baik saja, tapi di masa depan juga akan semakin baik. Tenang saja, itu yang penting. Makanlah. Makan telur itu. Kalian bertiga. Masing-masing satu. Ayah, tidak perlu hemat-hemat makan begitu. Kemarin kami menemukan beberapa ginseng dan hishou. Kalau dijual, uangnya kembali lagi. Kalian benar-benar hebat. Tapi, ya, itu disisihkan untuk ibu agar bisa memperkuat tubuhnya. Tidak usah, tidak usah. Tidak usah, tidak usah. Ibu sudah baik-baik saja. Ibu, Fu Bao. Fu Bao saya. Ibu, apa ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Saya benar-benar sudah bangun. Atau ini hanya kebohongan lain? Ibu, jangan menangis. Kalau kamu menangis, Fu Bao juga akan menangis. Fu Bao menangis, aku juga ingin menangis. Yang penting bangun saja. Ibumu pasti belum istirahat. Kalian ini. Jangan ganggu dia. Aku tahu tentang perceraian Zhang Dema dan aku. Sejak saat itu, satu-satunya yang ada di pikiranku adalah bisa bertemu Fu Bao lagi. Apakah sekarang aku dan Kak Gu adalah satu keluarga? Jangan takut, aku akan menjagamu. Ibu, silakan makan. Ibu, aku ingin membuat kepang yang cantik. Fu Bao, jangan berisik. Tidak apa-apa. Kalian berempat, tetap di rumah dengan baik. Aku pergi ke tim besar. Saat ini aku masih belum bisa menghadapi Kak Gu dengan normal. Aku juga tidak berani menerima kenyataan bahwa Kak Gu adalah suamiku. Sejauh mana aku bisa menyembunyikannya? Ngomong-ngomong, Bu, makan siang apa hari ini? Apa yang diinginkan Fu Bao? Aku mau makan bola ubi manis. Baik, Bu, nanti akan aku buatkan. Kakak, aku merasa Bu sekarang agak berbeda. Ya, bukankah masih sama seperti dulu? Ayo cepat kerjakan pekerjaanmu. Kalau sampai membuat Bu capek, ayah pasti akan marah besar. Apa saya salah rumah?
Ayah, semua ini adalah hasil kerja ibu yang mengurus kita. Ayah, kamu sudah kembali. Cepat cuci tangan, ibu sudah menyiapkan makanan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ah, baju ini. Sebelumnya robek. Tidak sempat dijahit. Aduh. Kamu menambahkan untukku. Tanganmu memang lihai. Hari ini kita makan apa? Makan bakso. Baiklah. Wajah ayah dan ibu lebih enak dilihat daripada bakso ubi jalar. Pakaian Fubao ada bintang 5. Pakaian ayah juga ada bintang 5. Memang terlihat bagus. Ayah melihat ibu sampai terpesona. Wajahnya malu-malu. Kalian lihat tidak? Tadi ibumu tersenyum. Kami hanya melihat ayah yang tertegun. Ibu tersenyum ya? Apakah itu terlihat bagus? Anak ini tidak bisa menutup mulutmu saat makan. Cepat makan, nanti ya. Masih harus keluar. Halo kalian. Paman, saya ingat kamu. Kita pernah bertemu di gunung. Anak kecil, ingatanmu sangat baik. Apakah kamu datang ke rumahku untuk ginseng dan hishou itu? Ya, benar begitu. Di sini, ada orang yang bersedia membayar 30 yuan untuk ginseng. Aku akan memberikan kepada kalian 25 yuan per biji. Dapat sedikit uang jajan. Bagaimana menurut kalian? Ginseng. Kamu tidak tahu ya? Anakmu itu hari itu menggali beberapa ginseng di gunung. Dan juga hishou. Di sini, ada yang membutuhkannya. Ayahku bilang, barang-barang itu tidak dijual. Harus diberikan kepada ibu untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan juga tidak perlu sebanyak itu. Itu adalah 4 batang ginseng dan 3 batang polygonum multiflorum. Kalau kalian merasa harganya tidak cocok, kita bisa nego lagi. Ayahku bilang, ibuku tidak sehat. Kalau lebih banyak juga tidak akan dijual. Untuk menjaga kesehatan, tidak perlu sebanyak itu. Itu adalah 4 batang ginseng dan 3 batang polygonum multiflorum. Kalau kalian merasa harganya tidak cocok, kita bisa nego lagi. Ayahku bilang, ibu tidak sehat. Tidak akan dijual lebih banyak. 1 ginseng 25 yuan. 4 ginseng sudah 100 yuan. 100 yuan bisa menghidupi satu keluarga besar. Sudah setengah tahun. Guidong sedang memikirkan apa? Anak-anak Mai sudah besar. Sekarang masih terpaksa tinggal di satu kamar. Sangat tidak nyaman. Ibu, kamu ngomong apa? Kami akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Jika cocok, kami akan menjualnya. Jika kalian menjual bersama, apakah harganya bisa lebih tinggi? Jika dijual semua, berapa harga yang cocok untuk paket? Ibu tidak bisa menjual. Tenang saja, ibu tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Kalau dibungkus di sini, paling banyak kasih. Kalian 160.000. Lebih dari itu saya tidak bisa keluarkan. Baik. Apakah Anda membawa uang? Kamu tidak berdiskusi dengan suamimu. Suami. Kalau dibungkus di sini, paling banyak kasih kalian 160.000. Lebih dari itu saya tidak bisa keluarkan. Baik. Apakah Anda membawa uang? Kamu tidak berdiskusi dengan suamimu. Suami ya. Semua tergantung padamu. Yakin mau dijual? Yakin. Karena barang ini untuk menjaga kesehatan saya. Jadi saya mau menggunakannya sesuka hati. Baik, tidak masalah. Oh, terima kasih. Yue tidak menyangka kamu benar-benar bangun. Kak Gu. Nanti kita akan hidup dengan baik bersama-sama. Baiklah. Hari-hari kita pasti akan semakin baik.